karate adalah sebuah seni bela diri yang cukup populer di dunia, menganut sistem full kontak dengan gaya stand up yang telah banyak melahirkan juara-juara dunia di berbagai turnamen besar seni bela diri campuran MMA, seperti turnamen UFC Ultimate Fighting Championship, turnamen kickboxer atau kickboxing, turnamen Bellator, turnamen K1, dan turnamen-turnamen seni bela diri besar lainnya. Bahkan Kyokushin Karate juga telah banyak melahirkan aktor-aktor laga perfilman internasional seperti Michael Jai White, Dolph Lundgren, Josh Stepien, Jerome Labenar, Josh Rudy, Tony Shiba. Kyokushin Karate juga menjadi salah satu seni bela diri yang terbaik dan terkeras di dunia. Dan inilah Masutatsu Oyama, sang pendiri perguruan seni bela diri Kyokushin Karate. Masutatsu Oyama lahir pada tanggal 27 Juli 1923 di Korea dengan nama asli Korea Choi Young-ae dan sering dipanggil dengan Choi Bedal. Sedari kecil, Masutatsu Oyama sudah sangat menggemari dunia seni bela diri. Pada saat Masutatsu Oyama berusia 9 tahun, dia sudah mempelajari seni bela diri dari Tiongkok yang bernama Chabi melalui seorang petani Tiongkok yang bekerja di Korea bermarga Lee. Masutatsu Oyama dari remaja sudah memiliki sikap yang sangat agresif. Apabila dia ataupun teman-temannya diganggu, maka dia akan melakukan perlawanan tanpa peduli siapapun orang yang akan dia hadapi. Dan sikap mental pemberani inilah yang diturunkan Masutatsu Oyama dalam Kyokushin Karate tahun 1938. Masutatsu Oyama merantau ke Jepang dan bekerja sebagai mekanik pesawat terbang. Selama di Jepang, Masutatsu Oyama tinggal bersama keluarga Korea yang merantau di Jepang. Di sini jugalah Masutatsu Oyama mengubah nama Koreanya yang semula Choi Young-ae atau dipanggil dengan Choi Bedal menjadi Masutatsu Oyama, mengikuti jejak ayahnya Shigeru Oyama yang juga seorang Korea yang lebih dulu merantau ke Jepang. Tentang Shigeru Oyama, silahkan Anda lihat di video ini. Dan setelah Perang Dunia Kedua usai, Masutatsu Oyama tetap bertahan dan hidup di Jepang. Dan di sini, Masutatsu Oyama mulai mengenal dan mempelajari seni bela diri karate Shotokan yang didirikan oleh Gishin Funakoshi. Masutatsu Oyama latihan bersama Gigo Funakoshi, anak ketiga dari Gishin Funakoshi. Masutatsu Oyama cukup lama bertahan di Shotokan Karate, walau sebenarnya dia merasa sedikit kurang nyaman karena dia merasa sangat asing, seperti orang asing di negara asing. Hingga di suatu ketika, Masutatsu Oyama bertemu dengan Shonichu, seorang perantau dari Korea. Melalui Shonichu, Masutatsu Oyama pun akhirnya mengenal Goju-ryu Karate yang didirikan oleh Gogen Yamaguchi. Di sini, Masutatsu Oyama pun merasa sangat puas dengan gaya latihan Goju-ryu, di mana setiap murid diperbolehkan untuk menyerang lawan dengan sekeras-kerasnya. Namun Masutatsu Oyama masih tetap merasa kurang nyaman dan merasa kurang maksimal, dikarenakan setiap kali bertarung, para petarung diwajibkan memakai Bogutsuki. Bogutsuki ini seperti body protector dengan gaya tradisional di zaman dulu. Dan selama hidup di Jepang, Masutatsu Oyama tidak pernah luput dari masalah, di mana dia dan teman-temannya sering mendapat perlakuan yang tidak baik oleh preman-preman jalanan di Jepang ataupun orang-orang Eropa yang sedang bertugas di Jepang. Namun sikap agresif Masutatsu Oyama semenjak remaja
membuat dia selalu terlibat masalah dengan mereka yang suka mengganggu dirinya dan teman-temannya. Di mana di suatu ketika dia pernah diganggu seorang Eropa dan dia melakukan perlawanan dengan melancarkan serangan yang disebut Ichigeki Hisatsu, satu serangan mematikan. Dengan satu pukulan, Seiken Mawashi Uchi mendarat telak di wajah orang Eropa tersebut dan membuat rahangnya patah seketika. Dia juga pernah secara tidak sengaja telah mewafatkan salah satu anggota gangster yang terkenal ahli dalam menggunakan pedang. Namun Masutatsu Oyama akhirnya dibebaskan dari penjara dengan alasan membela diri. Mendengar bebasnya Masutatsu Oyama membuat para musuhnya merasa geram. Mereka semua mencari keberadaan Masutatsu Oyama. Menyadari hal ini, akhirnya Shunetsu menyarankan kepada Masutatsu Oyama agar bersembunyi di Gunung Klanten sementara sambil merenungi tujuan hidupnya yang sebenarnya. Selama bersembunyi di pengasingan di Gunung Klanten, Masutatsu Oyama selalu merenungi nasibnya dan juga mengkhawatirkan teman-temannya. Di pegunungan ini, Masutatsu Oyama hidup sangat menderita dengan makan makanan buah seadanya serta biji-bijian. Di sini, Masutatsu Oyama sempat merasa depresi dan putus asa, hingga akhirnya dia sadar dengan dirinya dan banyak mendapat inspirasi dari alam. Di sela-sela meditasinya, dia teringat akan kisah perjalanan hidup Miyamoto Musashi dengan prinsip Dokodonya. Bagi Anda yang ingin mengetahui tentang prinsip Dokodo Miyamoto Musashi, seorang pendekar samurai dari Jepang yang diterapkan oleh Masutatsu Oyama di dalam hidupnya, silahkan Anda buat permintaan Anda di kolom komentar video ini. Melalui prinsip Dokodo Miyamoto Musashi, akhirnya Masutatsu Oyama mampu menghidupkan kembali semangatnya untuk memahami dan mempelajari karate yang sebenarnya. Dan dia pun memberikan nama Kyokushinkai-kan, yang artinya kebenaran tertinggi. Di sini, Masutatsu Oyama pun melatih dirinya dengan sangat keras dan disiplin tanpa mengenal lelah dan sakit. Hingga akhirnya dia merasa sudah cukup kuat untuk keluar dari persembunyiannya, turun gunung untuk menjajal kemampuannya yang dia latih selama di pegunungan selama setahun lebih. Namanya pun menjadi cukup terkenal setelah dia berhasil mengalahkan semua perguruan bela diri di Jepang. Sampai-sampai tidak ada lagi yang mau ataupun berani untuk berhadapan bertarung melawan Masutatsu Oyama. Dan sadar, tidak ada lagi yang mau bertarung untuk melawan dirinya. Akhirnya Masutatsu Oyama menjajal kemampuannya untuk melawan seekor banteng. Awalnya Masutatsu Oyama gagal melakukan atau melumpuhkan seekor banteng ini. Namun dia tidak pernah menyerah untuk terus melakukannya. Sampai akhirnya dia mampu meretakkan tengkorak kepala banteng itu dengan pukulan seikennya, dan juga mematahkan tanduk banteng itu dengan satu pukulan shuto. Hal inilah yang membuat akhirnya nama Masutatsu Oyama menjadi terkenal hingga di luar Jepang. Berkat ketenaran ini, akhirnya Masutatsu Oyama mendirikan sebuah dojo di Tokyo dengan menekankan gaya kumite full kontak yang Masutatsu Oyama yakini sebagaimana semestinya melakukan pertarungan. Hal ini sempat mendapat tantangan dari para tetua-tetua aliran karate di Jepang. Mereka beranggapan bahwa sistem pertarungan karate secara kontak penuh itu tidaklah penting dan sangat berbahaya. Dan puncak ketegangan ini muncul di tahun 1960-an. Hingga di suatu ketika, petinju Muay Thai menyatakan bahwa tinju Thailand adalah seni bela diri yang paling kuat di dunia, yang telah banyak mengalahkan para perwakilan seni bela diri lain di seluruh dunia. Yang pada saat itu, nama karate sedang populer di dunia internasional. Dan petinju Muay Thai ini ingin memanfaatkan ketenaran karate tersebut untuk mempopulerkan namanya. Petinju Muay Thai tersebut meminta perwakilan karate dari Jepang untuk melawan dirinya. Namun sikap resmi para aliran karate di Jepang agar tidak melayani tantangan tersebut dengan alasan bahwa karate dilatih hanya untuk membina mental, dan salah satu penempaan mental itu untuk menghindarkan diri
dari perkelahian yang tidak perlu. Namun Masutatsu Oyama tidak sependapat dengan hal itu, sambil mengatakan bahwa karate memang bukan untuk mencari masalah. Akan tetapi, apabila masalah itu datang dengan sendirinya, maka lari dari masalah adalah sebuah tindakan yang sangat pengecut. Masutatsu pun akhirnya mengirim 3 murid terbaiknya ke Thailand untuk bertarung dengan gaya aturan Muay Thai. 2 dari 3 murid Masutatsu Oyama menang dalam pertandingan tersebut dan mereka pun kembali ke Jepang. Dan kepulangan mereka bertiga disambut oleh masyarakat Jepang sebagai pahlawan yang telah mengangkat harga diri Jepang. Dan hal ini banyak menimbulkan kecemburuan dari berbagai aliran karate di Jepang. Dan mereka menjuluki bahwa aliran bela diri Oyama bukanlah aliran bela diri karate, melainkan aliran bela diri berandalan, dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan Oyama. Namun Masutatsu Oyama tidak ambil pusing dengan julukan yang mereka berikan. Bahkan Masutatsu Oyama mendirikan Kyokushin, yang artinya kebenaran tertinggi, yang dia yakini sebagaimana mestinya karate diajarkan dan dipelajari. Meski Kyokushin karate dianakterikan dan dilarang untuk ikut dalam turnamen karate di Jepang, akan tetapi Masutatsu Oyama mampu membesarkan nama Kyokushin karate dengan pesat hingga ke seluruh dunia. Apalagi banyak para Kyokushinkai menantang dan bertarung melawan berbagai aliran seni bela diri lain di seluruh dunia. Bahkan tidak sedikit para Kyokushinkai berhasil menjadi juara dunia di dalam turnamen seni bela diri campuran MMA, Mixed Martial Art, seperti Andy Hu, Sam Greco, Francisco Filho, Tenshin Nasukawa, Jose Stepierre, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan Masutatsu Oyama mengirimkan instruktur-instruktur terbaik ke seluruh dunia untuk mengembangkan perguruan Kyokushin karate. Salah satunya adalah Shigeru Oyama, gurunya sang pembasmi beruang liar, Willy Williams. Tentang Willy Williams silahkan Anda lihat di video ini. Dan Kyokushin karate hingga saat ini masih terus berkembang dengan pesat. Masutatsu Oyama menerapkan untuk melakukan pertarungan komite 100 kali non-stop sebagai salah satu ujian tertinggi di Kyokushin karate. Dan Masutatsu Oyama telah berhasil melakukan 250 kali pertarungan non-stop komite. Masutatsu Oyama tutup usia pada tanggal 24 April 1994. Dan inilah kisah perjalanan hidup Masutatsu Oyama, sang pendiri perguruan seni bela diri Kyokushin karate. Like jika suka dan jangan lupa subscribe. Saya Taufik Kena Melala, host.